Soalnya ngeri katanya. Oke, siap. Nah, ini bahasa panda. Pernah tahu? Pernah dengar ya bahasa panda ya? Iya. Iya. Nggak bisa Kak bahasa panda. Oh, nggak bisa. Jadi bahasa panda sebenarnya kan aslinya soalnya bukan namanya bukan bahasa panda. Namanya begitu muncul kan sebenarnya ini bikin surprise ya, bikin surprise gitu. Kakak-kakak kalian yang tahun berapa itu kan surprise itu. Ngerti-ngerti, ada soal ini ya. Oh iya, ngeselin ya bahasa panda, iya. Tahu-tahu ada soal ini maksudnya apa itu. Akhirnya terus menyebut bahwa itu namanya panda, bahasa panda kan bahasa panda, nggak tahu kan gitu. Nah, itu ada macam-macam sebenarnya. Itu kalau adopsinya, dia mengadopsi dari tes di luar negeri namanya GRE apa gitu. Ya, tapi kalau subtesnya saya paham itu adalah coding decoding. Nah, ini adalah bahasa coding decoding ya sebenarnya. Coding dan decoding. Nah, itu coding dan decoding. Coding dan decoding. Aslinya itu, adopsinya di situ. Ada beberapa jenis macam-macam. Ada yang menerjemahkan urutan huruf, ada yang menerjemahkan huruf jadi angka, ada yang kata-kata menjadi kata-kata tertentu kayak gitu. Nah, ini mungkin kepakainya di bagian intelijensi ya. Bagian apalagi negara itu kan mungkin punya intelijen yang punya bahasa-bahasa kode tersendiri yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain gitu kan. Nah, atau mungkin seperti itu mungkin. Wah, ada yang oke siap. Kita mainkan di sini. Sebenarnya ya. Dari kata Moreshole berarti rumah hantu. Nah, kata yang kedua adalah ada Bilmores, berarti burung hitam. Rumah burung sama burung hitam. Dari dua kalimat itu, persamaan dua kalimat itu ada yang sama. Ada yang sama. Siapa yang Mores. Ternyata ada yang sama, Mores. Artinya ini ada Mores, ini ada Mores. Di kata terjemahannya itu ada burung dan burung. Iya enggak? Iya. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa Mores itu adalah terjemahan dari burung. Nah, terus kita lihat susunannya. Di susunan awal, Mores itu ditaruh di depan. Nah, ya, bocor ya, Sepa ini. Nah, ya ini udah tak ya cole rumah. Sip, oke, berarti ini tak untuk dulu. Nah, sekarang kita lihat nih. Artinya dari sini secara susunannya itu kelihatan. Berarti disusun cara penyusunannya itu dibalik. Kanan jalan. Oh, berarti Aisyah ini, Aisyah telah kembali, Aisyah bocor mulu. Itu nyanyinya gitu ya. Lagunya siapa itu ya? Saya mau jadi nyanyi, nggak apa-apa. Aisyah telah kembali, Aisyah bocor mulu, katanya gitu. Nggak apa-apa Kak Aisyah, mungkin karena nggak tahu aja. Jawabannya D ya. Kita cek ya kawan-kawan ya, siap. Nah, artinya dari sini kita punya bahwa cole, nah itu cole itu adalah siapa? Rumah. Kita lihat nih rumah hantu, berarti nanti ada cole di belakang. Ya, susunannya ditaruh di belakang karena rumahnya ada di posisi depan. Berarti nanti bapak-bapak cole gitu ya. Bapak-bapak cole. Nah, bla 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 cole. Jelas pilihan A hore, nggak mau. Pilihan B juga hore. Pilihan C juga hore lagi. Tinggal D sama E, betul nggak? Tinggal D sama E. Nah, cek. Hantu itu apa? Hantu itu apa? Kalau kita lihat di sini, oke. Hantu ternyata enggak ada. Kalau kita misalnya klak, ada nggak klak di situ? Oh, ini kayaknya ada yang salah nih. Nggak ada ya? Oh, ini kayaknya nih. Oh, ada yang iya, ada ya. Iya, dua-duanya masih bisa sebenarnya. Ini kayaknya saya yang salah ngetik. Ini langit hantu ini. Langit hantu harusnya. Bilkol. Iya. Bukan langit hitam. Ini langit. Oh iya, ini langit hitam. Sorry, terima kasih. Bukannya langit hitam. Iya. Langit hitam, benar. Iya. Kenapa ini Bill? Nah, Bill adalah hitam. Sip. Kalau Bill hitam, berarti di sini hitam cole. Nah, berarti adalah rumah hitam. Berarti ini adalah artinya rumah hitam. Nah, berarti jawabannya adalah klak hole. Rumah hantu. Belum paham. Ya, klak di sini belum ada katanya, tapi bisa langsung kita simpulkan bahwa dia adalah
Klakul itu rumah hantu. Tentu. Siap. Gitu ya. Belum tadi paham. Dari rumah gimana? Apa yang izin mana? bertanya, Oke, silakan. jolenya itu kalau kan jolenya itu seharusnya kan rumah kan harusnya di depan. Itu harus sesuai dengan pernyataannya ya. Iya, harus ngikutin ini. Misal gini, sebentar. Makanya tadi dibalik ini mores. Mores tadi apa kita menyimpulkan adalah mores burung. Susunannya coba lihat, burung ada di depan atau di belakang? Belakang. Berarti terbalik, disusun terbalik. Disusun terbalik. Ada yang nyanyi nih. Aisyah tuh. Oh, Aisyah. Iya, Kak Aisyah. Aisyah suaranya bagus, gitu. Asik lah. Keren. Kak Aisyah, besok kita konser ya. Yuk, sip. Nah, ini susunannya terbalik, disusun terbalik. Jadi kalau kita menulisnya adalah diminta mencari rumah hantu, berarti susunannya adalah rumahnya ini ditaruh di belakang, yaitu colenya ditaruh belakang. Gitu. Oke, bisa terima, aman? Bisa. Siap. Oke, aman ya? Siap. Siap. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Berarti itu ngikuti yang dong, yang awalannya Morcole itu kah? Iya, Susunan. iya susunannya betul. Dua-duanya juga. Ini mores nih. Ini mores di kalimat kedua. Di kata kedua ada mores. Ternyata mores yang berarti burung, yang di kodenya itu ditaruh belakang, kata burung di artinya itu ditaruh depan. Iya enggak? Ya. Nah, itu jadi dua-duanya tetap berkaitan itu, pernyataan satu dan pernyataan kedua itu harus diperhatikan semua. Gitu. Oke. Ya, siap. Berarti di sini nanti ada susunan di balik gitu. Oke ya, teman ya? Siap. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 6. Yuk, lanjut. Sebuah kode rahasia. Ini kode lagi. Ya, ini soal UTBK sih malah nih. Tahun 2020 nih. Ini pakainya apa ini? Di ini opo di ini diisi ya, diisi ini wah diisi itu ini sing ngetik sopo to iki. Sing ngetik adalah saya, biarin aja ya. Nah ini pakai apa ini, kaidah pencacahan ya. Ya teman-teman ada yang sudah ngitung ketemunya berapa? Belum. Oke, kita mainkan ya. Belum, kita mainkan ya. Siap. Pelan-pelan aja kita mainkan. Oh ada nih Kak Muhammad nih 72, keren. Nggak pengen Kak kayaknya. Nggak pengen ngitung. Oke. Cara cepet senengannya kok cara cepet ya. Kenapa kayak kepinginnya cara cepet baik? Hemat waktu, Kak. Hemat waktu. Siap. Gimana? Gimana? Oke. Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oh iya, sorry ya. Iya, saya soalnya tadi nanggapin itu. Oke, siap ya. Nah, kita mainkan ya. Sebuah kode rahasia disusun terdiri dari 4 digit. 4 digit ya. Berarti ada digit pertama, digit kedua, digit ketiga, sama digit keempat. Kalau kita bikin kotak-kotak di situ. Aslinya ini pakainya apa? Permutasi. Kenapa permutasi? Karena urutannya diperhatikan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara mana permutasi, mana kombinasi. Siap? Nah, nanti kalau belum paham, kita lihat di channel YouTube-nya Coach Pras Numerik. Belum nggak? Coach Pras Numerik. Saya punya hutang banyak ya sama kawan-kawan di Coach Pras Numerik nanti. Nah, ini di YouTube-nya nanti ada tak share-kan. Coach Pras Numerik nanti sambil channel YouTube. Nah, linknya. Ya, cari aja ini Coach Pras Numerik, kita cetak busa. Mana busanya? Coach numerik, Kak. Iya, Coach. Siap. Oke, nah ini baru beberapa video sih. Nah, saya ingin berbagi aja sama teman-teman barangkali. Oh ya, ini belum paham, nanti tinggal main di situ. Coach Pras numerik. Iya. Oh, nyari nggak ketemu? Baru 3 video soalnya, jadi masih jarang banget. Nggak apa-apa. Nggak caps nggak apa-apa. Nanti coba tak share-kan. Oke, nanti coba tak cari linknya ya. Nah, kita selesai. Nah, ya nanti kalau belum paham tentang permutasi atau kombinasi seperti apa, nah itu ada tuh. Nanti tinggal dimainkan di sana. Nah, intinya gini. Teman-teman harus bisa membedakan antara mana sih permutasi, mana sih kombinasi gitu ya. Nah, permutasi itu urutannya diperhatikan. Misal ada pemilihan ketua, wakil ketua, sama bendahara. Ada 3 orang. Yang terpilih misalnya ketuanya adalah A, wakil ketuanya adalah B, terus sekretarisnya misalnya C.
Coba perhatikan, ketua A, B, C, kalau misalnya dengan B, A, C, itu beda apa sama? Beda. Beda. Nah, artinya A, B, C, B, A, C itu urutannya diperhatikan nggak? Tidak. Perhatikan. Diperhatikan. Justru kalau kayak gini itu diperhatikan. Berarti dia pakainya permutasi. Artinya kalau kita mencari ada 10 orang anak akan dipilih 3 orang nih. Jadi ketua, wakil ketua, sama sekretaris. Artinya banyak cara memilihnya itu pakai permutasi. Bisa terima ya? Ya. Nah, sip. Oke, kita bisa. Tapi ketika misal ada pertanyaan ini, dari 10 orang anak akan dipilih 3 orang saja untuk menjadi mewakili sekolahan ikut lomba cerdas cermat misalnya. Nah, 3 orang itu ternyata terpilihnya si A, B, C tadi. Misalnya terpilih A, B, C sama B, A, C. Sama atau enggak? Sama orang sama-sama 3 orang, ya kan? 3 orang siapa? Ya A, B, C itu tadi. Jadi terserah mau dipilih pertama A, B, C urutannya atau B, A, C, wong sama-sama itu. Artinya urutannya diperhatikan enggak? Tidak. Enggak. Berarti banyak cara. Ya, berarti banyak cara menghitungnya. Banyak susunan yang mungkin terjadi itu pakai kombinasi. Ya, sekilas. Bisa diterima ya, sekilasnya seperti apa. Nah, sekarang kita mainkan. Ya, digit ke pertama ini adalah huruf vokal, bukan U. Huruf vokal, bukan U. Oke. Berarti ada berapa vokal itu dalam alfabet? 5 kan? Berkurang U, berkurang 1. Berarti 4. Oke. Berarti ada 4 pilihan. Ya. Terus digit kedua adalah diisi dengan angka genap. Angka genap ada berapa? Enggak kering. Angka genap. Banyak. Angka genap. 4 atau 5? 4. Boleh enggak? Enggak sih? 0, 2, 4, 6, 8. Boleh enggak? 10 enggak bisa, 0 enggak bisa ya? Enggak bisa. Angka genap cuma berapa? 2, 4, 6, 8. Ya, oke siap. Berarti ada 4 lagi. Oke ya. Berapa, Kak? Kampnya, Kak. 10 kenapa enggak? 10. 1 digit. Nanti yang angka terbentuk nanti bukan 4 digit lagi. Kalau misalnya di sini, misalnya saya bikin kodenya ini U, bukan U, ini A misalnya. Kita bertugas jadi bikin kodenya. Ini A, terus ini tak isi 10 nih. Genep juga, tapi nanti huruf huruf A, terus di sini adalah 5 misalnya. Kan nanti angkanya jadi berapa tuh? 5 digit toh? Ya kan? Berarti di sini nggak boleh. Ya, satu kotak itu harus diisi 1 digit. Nah, entah itu huruf, entah itu angka. Karena di situ jelas disebutkan ada 4 digit saja. Bisa diterima aman ya? Nah, Bisa. Nah, oke, bisa. Hapus. Nah, hapus kembali. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi sekarang ke digit ketiga. Digit ketiga adalah diisi dengan huruf A. Berarti nggak ada pilihan lain selain huruf A. Hanya ada 1 pilihan. Nah, hanya ada 1 pilihan, nggak boleh yang lain. Terus digit keempat itu diisi oleh angka berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa pilihan? 6. 6 pilihan ya. Oke, nah ini tinggal kita kalikan saja banyaknya hitungan di situ. Berarti jadi berapa? 9. Berapa? 16 kali 6 ya. 16 kali 6. Berarti tinggal dikali 4 kali 4 kali 1 kali 6 adalah 9. Nah, artinya kalau kita ditugaskan untuk mencari kode dari kode pengkodean ini, disyaratkan gawe ke tolong bikinkan. Nanti ada ya. Kak, itu kan intinya angka kenapa udah dipakai. Nggak boleh sama, Kak. Itu Iya, ada A-nya. digit Yang 2 dan mana? digit 4. Mana? 2 dan 4. Digit 2 dan 4 harus berbeda. Nih, banyak kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda. Oh iya, terima kasih. Siap. Nah, ini tak balik. Terima kasih. Keren. Nah, malah ini salah satu aja. Oke, siap. Satu ngomong. Oke, silakan kalau sudah mic-nya di mute-kan lagi. Terima kasih. Nah, satu-satu. Nah, sekarang tak buang. Ini ya, nggak jadi ya. Terima kasih atas ketelitiannya. Keren. Artinya teman-teman berarti teliti di situ. Karena di sini ada syarat bahwa digit harus berbeda. Oke? Nah, kalau digitnya berbeda, berarti karena di sini sudah ada angka genap, di mana? Ini ya. Ini kan genap nih.
Oke? 4, iya. Ya, berarti yang di sini itu sudah berkurang, ya enggak? Iya. Berkurang berapa? 2. Berkurang 2. Berarti tersisa berapa? 4. 4 ya, tersisa 4. Berarti tinggal berapa itu? 14, 16, Ada nggak jawabannya? Awal 3. Yang digit 1 sama digit 3, Kak. Digit 1 sama digit? 3. Digit 1 sama digit 3. Oke, artinya digit 1 di sini sudah pasti hurufnya A. Karena nggak boleh sama, berarti di sini harusnya 3. 4, tapi Nah, 3. harusnya berapa? 3. 3. Kalikan toh, berarti ada 3, 4 sama 4. 4. Berapa itu jadinya? 48. 48. 48. 12. Oke, sebentar kita mainkan dulu sebentar ya. Ya, gini teman-teman. Artinya kan sebenarnya ada hal-hal yang kelewat kita maksudnya, kelewat kita. Maksudnya gini. Angka genap itu kan bisa bervariasi, betul enggak? Angka genap itu kan bervariasi ya. Jadi Iya, betul. Iya betul. Jadi ada keadaan di mana bilangan genap di sini itu berbeda dengan bilangan genap yang di belakang, betul enggak? Misal saya punya kode gini, punya kode adalah yang terbentuk misalnya nih adalah huruf I2 ini pasti A, terus yang digit terakhir, yang digit keempat saya milih adalah 4. Boleh enggak? Boleh. Boleh, walaupun sama-sama genap. Sama-sama genap enggak? Sama. Sama-sama genap. Iya, sama-sama genap. Itu, sama-sama genap. Jadi teman-teman dibedakan nanti. Di situ bukan hanya seperti ini nanti. Jadi, oke, tak pecah aja ya. Tak pecah aja. Untuk genap. Untuk digit terakhir genap dulu ya. Nah, ini untuk digit keempat, tak bikin digit keempat genap. Oke, nggak paham. Oke, digit keempat genap ya. Jadi gini, kalau digit keempat genap, kita punya gini, susunannya adalah 3 dikali 4, karena angka genap kan ada 4. Oke, dikali 1, kenapa 1? Karena cuma ada huruf A, betul? Ya. Ya. Nah, karena ini digitnya genap, artinya dari bilangan genap ini yang ada 2 sama 4 itu masih bisa masuk enggak di situ? Enggak, Kak. Bisa, masih bisa. Atau gini. Nah, untuk lebih jelas lagi gini, untuk digit keempat angka 2, wes. Digit keempat angka tak pecah. Digit keempat adalah 2. Berarti angka 2 di belakang hanya ada satu pilihan, betul enggak? Iya. Betul enggak? Nah, kenapa hanya satu? Ini hanya angka 2 saja. Oh, jadi nggak paham. Oke, tak ulang aja. Dari awal ya, tak ulang aja ya. Oke, bisa terima tak ulang ya? Dari awal, Kak. Ya, dari awal aja, biar lebih terang-berang. Oke, siap. Tak busak, wes. Ya, tak busakkan aja, wes. Ini yang merah mana nih? Oke, saya tak busakkan aja. Nah, silahkan kita dengarkan dulu sebentar. Nah, sip. Tak ulang, weh. Ada 4 digit. Ada 4 digit. Oke. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat. Oke. Di digit ketiga yang pasti ini hanya ada satu pilihan. Siapa? Huruf A. Nggak ada yang lain. Oke. Nggak ada yang lain. Ya, saya yang bersih lewat aja katanya. Oke, saya sebentar. Ini tak mute aja. Tak mute kan. Oke. Nah, sekarang kita dengarkan bareng-bareng. Siap. Oke. Yang ketiga pasti hanya A. Nah, terus digit kedua itu hanya ada berapa? 3. Hanya adalah siapa? I, E, dan O saja. Nggak ada yang lain. Oke, aman ya? Nah, yang beririsan itu adalah kejadian di digit kedua sama digit keempat. Karena dia ada irisan antara genap sama genap. Sementara di sini harus tersinggung dari setiap digitnya harus berbeda. Jadi teman-teman pecah aja keadaan ketika digit terakhir, digit keempat itu adalah angka 2. Karena genap. Kenapa saya pilih angka 2? Karena biar IEO dari mana? Ini dari vokal kecuali U dan A.
Nah, vokalnya kan ada 5 kecuali U dan A. Nah, iya kan? Sip. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Digit keempat adalah angka 2. Dengan keadaan seperti ini, artinya digit keempatnya itu hanya ada satu pilihan. Bisa diterima ya? Satu pilihan siapa? Yaitu angka 2 aja. Oke. Terus dikali masuk ke depan, ini 1 juga. Ini 3, tetap tidak ada perubahan. Nah, sekarang di digit kedua, karena angka 2 sudah dipakai, berarti angka 2 sudah tidak bisa masuk lagi toh. Berarti di sini sudah tidak ada angka 2 lagi kan? Nah, ini digit kedua diisi angka genap. Berarti tinggal berapa angka genapnya? 3. Tinggal 3. Tinggal 3 cara. Betul. Dibagi kasus ya, Kak? Dibagi kasus. Ya, dibagi per kasus, betul. Dibagi per kasus. Berarti ada 3. Siapa saja? 4, 8, dan 6. 4, 6, 8. Nah, sip. Kita mainkan di sini. Nah, berarti di sini ada berapa tuh? 9 cara ya. Ini 9 cara. Simpen dulu. Itu kalau angkanya belakang 2. Nah, sekarang kalau angka depannya digit tulisannya apik ya. Kayak tulisan sandi rumput. Digit digit keempat itu adalah angka 4. Kenapa angka 4? Karena di sini ada angka 2 dan angka 4 yang genap. Nah, saya ambil di situ. Berarti kasusnya di sini adalah digit terakhirnya hanya 1. Sebentar, Kenapa nggak ambil yang ganjil? Sebentar, ini kita pecah dulu, yang genap dulu, karena dia beririsan. Nanti setelah ini ada kejadian, digit yang lain itu ganjil. Digit keempat itu angka ganjil. Nah, gitu. Jadi dibikin apa namanya per kasus. Nah, benar tadi ada per kasus. Nah, sekarang kita mainkan di sini. Kalau angka terakhirnya itu 4, berarti nanti di kotak kedua, oke, yang berubah kan kotak keduanya. Kotak kedua itu hanya ada berapa pilihan? 3 lagi, betul enggak? Ya, kecuali angka 4. 2, 6, 8. Kecuali angka 4. Ini tak tulis. Nah, ini tak tulis ya. 2, 6, 8. Kalau ini berarti angkanya adalah 4, 6, dan 8. Gitu ya. Yang merah-merah kecil itu adalah angka-angka yang bisa dipilih. Oke ya, sip. Nah, berarti di sini juga punya 9 cara juga. Oke. Nah, sekarang kita terjemahkan dengan angka yang ganjil. Angka yang ganjil di sini tinggal sisanya. Atau semuanya malah, bukan ganjil, Deng. Nah, karena ada 0 juga ini. Nah, iya enggak? Ada 0 juga, bukan ganjil. Nah, berarti angka lainnya nih. Iya kan? Karena ada 0 nih. Iya kan? Berarti ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4. 4 ya? Ada 4 cara. Oke, ada 4. Wah, ini ada orek-orek merah nih. Saya tak geser. Berarti ada 4 dikali ke depan, berarti huruf A cuma 1. Ke depan lagi, berarti di kolom yang kedua itu kan tidak ada pengaruh, ya enggak? Ada pengaruh enggak? Enggak ada. Tetap berarti di sini adalah 4. Nah, berapa itu jadinya? Ya, 12 kali 4 berapa? 48. 8. Cara. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Berapa itu jadinya? Walaupun enggak ada jawabannya ya. 60. 60 berapa? Ini 18, berarti 64. 72. Wih, ini 9 tambah 9 tambah 18. 48. Berarti 18 ditambah 48. Ketemunya adalah berapa ini? 6, 66. Jawabannya F. Ya, jawabannya F, harusnya 66. Nah, itu kita terjemahkan di situ. Nggak ada jawabannya ya, Kak? Nggak ada jawabannya. Ya, Kak. Gimana? Yang digit keempat ganjil, maksudnya semuanya sisanya, itu Betul. kenapa yang 24? Dari Yang mana? kedua, ini kan, dari mana? Karena angka genapnya nggak ada yang dipakai. Di empatnya ini, iya, oke. Di empatnya ini kan angka yang dipilih adalah siapa saja? 0, 1, 3, 5, betul nggak? Iya. Ada antara ini ada yang bilangannya genap? Nggak ada kan? Enggak. Nggak ada. Berarti di sini masih ada kemungkinan 2, 4, 6, dan 8. Gitu. Lanjut, Kak. Makasih. Oke, siap. Kak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kayak nggak ada opsi gitu, sebaiknya gimana? Dipilih yang paling mendekati kah? Bukan, nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Ini mungkin karena salah aja. Antara saya salah ngasih di bulan jawaban atau mungkin memang soalnya yang belum pas. Tapi biasanya kemungkinan untuk soal UTBK kalau asli ya, itu kecenderungan untuk meleset itu sedikit karena tim penyusunnya itu sudah keren. Maksudnya itu ada
gabungan dari beberapa univ kan, itu biasanya soal-soal yang disusun itu kemungkinan kecenderungannya kecil untuk salah gitu. Jadi kalau misal pun ada seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau milih yang jawabannya terdekat itu pun ya salah, milih yang jauh ya salah karena nggak ada jawaban gitu. Oke, aman, bisa terima ya? Oke, makasih Kak. Siap. Oke, terima kasih. Oke, siap. Aman nomor 6. Kak. Ya. Itu yang tadi kan kalau misal kita ngambil angka 2 terus yang digit keempatnya tuh angka 4 kan nggak masalah. Jadi permutasinya bisa yang awal tadi hasilnya 78 Kak. Hasilnya 78 tetap ketemu. Jadi nggak harus dihilangin gitu Kak. Bisa ditukar kan? Yang mana? Yang di sininya? Ya kalau misal digit 2-nya diambil angka 2 gitu. Nah, ntar kan bisa digit keempatnya ngambil angka 4. Nah, gitu. Berarti baliknya ada juga gitu Kak. Masih berarti tetap nggak ngaruh 4 juga ya? Iya mungkin Pak gimana? Enggak. Tetap mengaruh. Tetap pengaruh. Karena misalnya kita ambil angka 2 di sini. Misalnya ya dipilih angka 2 ya. Kesempatan kita untuk memilih di kolom kedua di sini kan sudah berkurang. Cuma punya pilihan, misalnya awal mula kita punya 2, 4, 6, 8 gitu kan. Nah, ternyata sudah terpilih angka 2, kita milih di kolom terakhir 2. Berarti angka 2 di kolom kedua itu sudah tidak bisa terpilih lagi. Iya nggak? Berarti tersisa 3. Gitu. Harusnya gitu. Oke, bisa terima ya. Nah, nanti coba kita mainkan. Atau nanti saya tak terjemahkan ini, mungkin ada hal-hal tertentu yang terlewatkan di situ. Tapi intinya, kalau ada satu bilangan dan di situ diminta setiap digitnya ternyata berbeda, berarti harus dirubah. Harus harus ada keadaan yang saling terpengaruhi di sana. Gitu. Oke, aman? Begitu teman-teman? Iya, aman ya. Siap. Oh, TW terbang ke Jawa gua. Oke, siap. Ini kan udah jam 5. Udah jam 5, ya. Ya. Ketinggalan 2 soal nih, 1 sama 2-nya aku boleh foto nggak? Bagaimana? Aku ketinggalan tadi 2 soal, telat Zoom soalnya. Oh, nomor berapa? 1? 2 aja. 1 sama? Aku 1, 2 sama 3 Kak. 1 sama 2, oke. Tak pelan-pelan ya. Silakan di-screenshot nih semuanya aja, nggak apa-apa. Nomor 1 sudah? Tunggu. Oke, nomor 1 sudah? Sudah, Kak. Oke, siap. Sudah, Kak. Oke, siap. Terus nomor 2 ini. Sudah, Kak. Oke, nomor 3. Bukan. Oke, sampun? Sudah? Sampun. Sudah, oke, siap. Nomor 4, barangkali ada yang lewat? Sudah, Kak. Masih banyak, Kak. Oke, siap. Nomor 5? Maaf, Kak, kelewat. Nomor berapa? 4? Nomor 3. Oh, nomor 3. Ya. Aku kelewat nomor 2 Kak. Oke, nomor 2. Yo, tak ulang lagi. Nomor 2. Kak, nomor 2, Kak. Ini nomor 2 nih. Ya, siap. Kak. Sampun? Kak. Sudah? Ya, Udah. siap. Nomor 3. Nomor 5, Kak. Ya, sebentar. Tak urutin aja ya. Oke, sampun. Sudah? Nomor 3. Nomor 4. Udah, Kak. Oke, sudah, sampun. Oke, siap. Nomor 4 sudah ya? Nomor 5 sudah? Ya, ini gampang nomor 5 sih. Bahasa Belum, Kak. panjang. Nomor 4 dong? Nomor 5, Kak. Oke, nomor 5 ini nomor 5 nih. Udah, Kak. Ya, siap. Sudah? Yuk, siap. Nomor 6. Oke, sampun. Sudah? Oke, nomor 6 sudah. Nah, kenapa saya gitu? Nomor 7? Oh, belum. Nomor 7. Sekalian atau buat PR kawan-kawan? Buat tugas saja ya? Tugas saja Kak. Lanjut aja. Sekalian. Lanjut, Kak. Lanjut. Lanjut aja, Kak. Lanjut lagi. Ya, Bentar, Kak. Kasih waktu untuk lama dulu dong. ya, lanjut ya. Nomor 71. Tinggal 1 nomor. Oke. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan ini. 3 buah bilangan. Kita nggak tahu siapa bilangannya. Misalnya bilangannya adalah A, B, C. Berarti dari situ ada A plus B plus C dibagi 3 nilainya adalah 16. Betul enggak kalau kita terjemahkan? Rata-rata kan seperti itu ya. Bisa diterima?
Bisa Kak. Lagi Kak, ulangi dong. Nah, 3 bilangan ini itu kita kan nggak tahu. Kita misalkan, misal 3 bilangan itu adalah A, B, C. Berarti dari rata-ratanya ternyata 16. Artinya bisa kita terjemahkan bahwa A ditambah B ditambah C dipara 3 sama dengan 16. Betul? Ya. Nah, dari sini ada A plus B plus C sama dengan 48. Diuncalkan ke kanan 3-nya. Oke, siap. Nah, jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, salah satu bilangan diganti angka 18, maka rata-ratanya bertambah menjadi 2. Oke, rata-ratanya akan bertambah 2. Salah satunya. Kita nggak tahu salah satunya siapa yang diganti. Katakanlah misalnya yang diganti adalah si B misalkan. Berarti dari sana kita punya A plus 18 plus C dibagi 3 sama dengan tambah 2 ya. Bertambah 2 nih. Jadi berapa? Jadi 18 gitu ya. Oke, aman? Aman, Kak. Aman. Nah, yang diganti tak kasih tanda nih. B-nya diganti 18 nih. Nah, artinya di sini kita punya A plus 18 plus C sama dengan 3 kali 18 berapa? 54 ya? Ya. 54. Oke, sip. Artinya dari sini kita punya kalimat bahwa A plus C itu sama dengan berapa? Pindah 18-nya pindah. 54 dikurangi 18. Siap. 36. Dikurangi ketemunya adalah 36. Betul ya? 36. Artinya dari sini kita susi-susi ke sana, betul enggak? Ya. Ada A plus B plus C sama dengan 48. Ada A plus C sama dengan 36, berarti tinggal kita kurangkan saja, kita eliminasi. Berarti tinggal siapa? A-nya habis, C-nya habis gitu kan? Tinggal siapa? B-nya berapa? 12. B-nya adalah 12. B itu siapa? Yang diganti. Oke, yang diganti. Berarti bilangan yang diganti adalah 12. Q-nya adalah 18. Berarti kelihatan gede mana? Gede B-nya gitu. Oke, gitu teman-teman. Makasih Kak. Iya, siap. Terima kasih teman-teman semua. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, siap. Oke, siap. Nanti kalau nanti siap. Oke. Ya, jangan lupa kunjungi YouTube-nya. YouTube-nya barangkali nanti ada yang siap. YouTube-nya ini nih. Oke. YouTube-nya tadi adalah Coach Pras Numerik. Nah, walaupun masih sedikit sih, nanti barangkali bisa untuk saling berbagi. Upload Kak. Ya, oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu punya motivasi untuk saling berbagi, gitu ya. Mudah-mudahan bisa untuk berbagi ke kawan-kawan semua, ke adik-adik semua. Ya, biar nanti banyak hal yang positif yang kita bagikan. Gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih adik-adik semua. Siap. Terima kasih semuanya. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih untuk semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, teman-teman. Wabarakatuh.